bangun baik-baik, sedekahlah ke masjid, bangun masjid kita baik-baik supaya kelak kita punya di dalam rumah di dalam surga. Makanya kemarin saya ditanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau ada orang rajin sedekah di masjid tapi tidak sholat? Saya bilang, biar tidak sholat, rajin sedekah di masjid, ada rumahnya di surga. Dibangunkan hotel di surga, karena itu janji Nabi. Man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Biar tidak sholat, yang penting rajin sedekah ke masjid, ada rumahnya di surga. Itu pelanggaran-pelanggaran. Kemudian jangan bersisir dengan sisir yang sudah patah giginya. Banyak buaya, jangan pakai. Rezeki kita akan naik turun. Makanya itu larangan. Jangan makan dalam keadaan baring di tempat tidur. Itu juga jadi masalah. Itu larangan-larangan itu orang tua dulu mengatakan pemali. Padahal itu hadis. Imam Sarnuji itu menulis dalam kitab Ta'lim itu ada. Sebenarnya ini pelajaran anak ibtidaiyah. Cuma karena kita tidak pernah pelajari, makanya diajarkan sama orang tua. Iya, ini kan begini. Makanya ini penting. Ya. Kemudian saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, masjid bangun baik-baik, sedekahlah ke masjid. Bangun masjid kita baik-baik supaya kelak kita punya di dalam rumah di dalam surga. Makanya kemarin saya ditanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau ada orang rajin sedekah di masjid tapi tidak sholat? Saya bilang, biar tidak sholat, rajin sedekah di masjid, ada rumahnya di surga. Dibangunkan hotel di surga, karena itu janji Nabi. Man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Biar tidak sholat, yang penting rajin sedekah ke masjid, ada rumahnya di surga, cuma tidak masuk. Iya, karena Nabi kan mengatakan dibangunkan istana, tidak mengatakan masuk. Kalau mau punya masuk surga, miliki kuncinya. Nah, kunci surga itu kan sholat. Kan begitu, Pak. Jangan mentah-mentah mau masuk baru bangun masjid, baru tidak sholat, baru mengatakan masuk ke surga. Tidak, cuma ada rumahnya, cuma tidak bisa masuk. Kan begitu. Maka bangunlah masjid baik-baik. Panitia masjid juga itu harus hati-hati. Makanya imam di dalam masjid itu jangan ganti-ganti. Kadang juga imam pagi ini ganti lagi. Datang lagi orang, didorong lagi. Jangan, supaya rezeki di kampung itu cepat berkembang. Jangan ganti-ganti imamnya. Imam juga jangan baca terbalik-balik. Ambil kalau surat binas rakaat pertama, rakaat kedua ambil qul huwallahu. Itu tangannya yang jalan, bukan kakinya. Itu surah sudah disusun, sudah ditalaki langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Makanya itu atur itu. Wadduha rakaat pertama, al-ikhlas rakaat kedua. Itu sudah benar. Kalau ambil rakaat pertama kalau surah binas, Nabi bilang tidak ada surah di belakangnya itu Pak Ustaz. Rakaat kedua ambil lagi kalau surah binas. Double saja. Karena ada itu Pak. Ambil rakaat pertama wadduha, baru rakaat kedua dia ambil Sabihisma. Wah, ini jadi masalah, tak balik-balik. Jangan. Itu tidak boleh, makruh hukumnya. Itu penting. Ada juga imam begitu, Pak. Imam juga itu kadang cepat pulang, tapi kalau imam kita di sini insya Allah tidak. Cuma yang dijamin itu Pak, dijanji surga itu muazzin, bukan imam. Imam itu lama baru ada janjinya. Imam memang ada tempatnya di surga, tapi yang paling cepat dijanji itu muazzin. Man a'zana hamsa salawatin, kata Nabi, summa mata pada hal jannah. Siapa yang azan 5 waktu sholat kemudian mati, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Man azan hamsasana summa mata wajib alaikumul jannah. Siapa yang azan 5 tahun tidak ada yang gantikan kemudian meninggal, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Bayangkan Pak. Saya pernah tanya Pak Prof, Pak Prof, kenapa orang azan itu dijanji masuk surga cepat, baru banyak sekali janjinya, kenapa imam tidak? Nah, bila memang lebih tinggi kedudukannya muazzin daripada imam. Karena tidak ada muazzin itu terlambat. Ada muazzin nanti sudah azan orang baru datang? Tidak ada toh? Kalau imam? Nah itu. Kemudian yang kedua, muazzin itu lengkap sholat sunatnya. Dia yang menunggu waktu. Sudah azan, sholat sunat. Makanya muazzin itu bagus. Dan itu yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Tapi kalau mau azan, jangan suaranya yang perindah.
kalbu kita yang dikoneksikan dengan orang-orang yang ada di kampung itu. Maka itu azannya santai-santai, tidak terlalu Allah, tidak. Kita kalau Allah, tapi orang. Kenapa? Karena bukan kalbunya yang dia gunakan untuk memanggil. Itu tidak sembarang. Makanya orang bisa ajarkan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, baru azan. Apa maknanya? Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Bangunkan mereka. Walhamdulillah, jadikan dia bersyukur sehingga bisa berangkat ke sini. La ilaha illallah, kuatkan imannya supaya dia ringan berangkat ke sini. Allahu akbar, engkau yang maha besar. Baru la haula, tidak ada daya dan kekuatannya kecuali engkau datangnya dari engkau. Baru bersalawat, sambung ruhnya dengan rahasianya, dia akan bangun dan berangkat ke masjid. Itu yang makanya dibaca. Tapi kita kadang baca saja subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Itu tidak konek. Apa bedanya dengan burung beo? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada bedanya, karena hanya lapas, tidak, kalbunya tidak ikut.